Sebagai seorang muslim, bagaimana hukum berkurban? Apakah wajib dilaksanakan? Jika wajib, maka bagaimana penerapan hukumnya? Untuk mengetahuinya, kita butuh rujukan yang sangat jelas di dalam melaksanakan hukum berkurban itu sendiri. Secara bahasa, kurban memiliki makna memotong atau menyembelih hewan pada hari raya Idul Adha. Sedangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Hajj ayat 34, kurban dilakukan dengan menyembelih hewan ternak tertentu seperti unta, sapi, kambing, kerbau, domba, dan lembu. Ibadah kurban itu sendiri diniatkan semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam surat Al-Kautsar yang berbunyi, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, pada ayat ini perintah kurban bersanding dengan perintah sholat yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Terlepas dari berbagai keutamaan kurban itu sendiri, apakah nilai ibadah berkurban menjadi sama wajibnya seperti wajibnya sholat? Maka dari itu, berikut adalah hukum berkurban menurut 4 imam madhab yang perlu kita ketahui. Yang pertama, hukum berkurban menurut madhab Imam Hanafi. Madhab Imam Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Walaupun menjadi madhab yang paling tua usianya, madhab Imam Hanafi terkenal sebagai madhab yang paling terbuka dengan ide modern. Di dalam hukum kurban, Imam Hanafi berpendapat bahwasanya apabila seseorang yang mampu secara finansial, maka diwajibkan baginya untuk berkurban. Mampu di dalam ukuran memiliki kekayaan minimal sebesar 200 dirham atau kekayaan harta yang dimiliki telah mencapai nisab zakat. Jika seorang atau seseorang yang telah memiliki harta yang lebih namun tidak berkurban, maka orang tersebut telah berdosa karena meninggalkan ibadah wajib. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah yang berbunyi, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Berkurban menjadi wajib hukumnya apabila memiliki kemampuan secara harta. Namun menurut sebagian ulama madhab Imam Hanafi seperti Abi Yusuf dan Muhammad, hukum berkurban adalah sunnah muakkad, yaitu amalan sunnah yang sangat dianjurkan untuk menyempurnakan ibadah. Hukum berkurban lainnya menurut Imam Hanafi, sebagai seorang musafir tidak dianjurkan untuk berkurban. Bagi anak yang belum baligh, berkurban menjadi sunnah, namun pembelian hewan diambil dari harta orang tua atau walinya. Yang kedua, hukum berkurban menurut madhab Imam Maliki. Selain madhab Imam Hanafi, ada pula madhab Imam Maliki. Madhab Imam Maliki didirikan oleh Malik bin Anas atau yang biasa dikenal dengan nama Imam Malik. Imam Malik terkenal sebagai seorang periwayat hadis. Hukum-hukum yang dibuatnya banyak dipengaruhi sunnah Nabi. Hukum berkurban berlaku apabila seseorang mampu membeli hewan ternak dengan uang yang didapatkannya dalam waktu 1 tahun. Sekilas hukum berkurban Imam Maliki sama dengan madhab Imam Hanafi, namun perbedaannya ada di cara membeli hewan kurban itu sendiri. Imam Maliki memperbolehkan berhutang untuk membeli hewan kurban,
Bagi Imam Maliki, hukum berkurban memiliki nilai sunnah muakkad, namun dapat berubah menjadi makruh bagi seseorang yang mampu berkurban namun tidak melakukannya. Makruh adalah hukum yang bernilai sebuah pelanggaran, namun bisa dilakukan tidak mendapat konsekuensi dosa. Bagi seorang musafir, hukum berkurban menjadi sunnah. Sedangkan bagi anak yang belum balik, hukumnya sama seperti mazhab Imam Hanafi, yaitu hukumnya sunnah dengan mengambil harta dari walinya. Yang ketiga, hukum berkurban menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Maka mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu memiliki corak pemikiran atau dapat diartikan sebagai pertemuan antara rasional dan tradisional. Imam Syafi'i yaitu yang didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau bisa dikenal dengan Imam Syafi'i. Bagi mazhab Imam Syafi'i, seseorang yang dinilai telah memiliki kelapangan harta dan mampu membeli hewan kurban dengan catatan telah memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya pada hari Idul Adha serta hari-hari tasyrik, maka diwajibkan berkurban. Namun apabila hartanya tidak ada sisa lebih setelah memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, maka kurban itu menjadi tidak wajib untuk dilakukannya. Hukum berkurban menurut Imam Syafi'i bernilai sunnah muakkad, cukup sekali berkurban dalam seumur hidup, tidak perlu dilakukan selama 1 tahun sekali. Dalam mazhab Imam Syafi'i terdapat 2 hukum cara untuk melaksanakan kurban. Yang pertama, hukumnya sunnah ain, yaitu sunnah kurban yang dilakukan secara perorangan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban. Kedua adalah hukum sunnah kifayah. Bagaimana dengan hukum sunnah kifayah? Yaitu apabila ada satu keluarga, berapapun jumlahnya, jika salah satunya atau salah seorangnya ada yang berkurban, maka cukup satu kurban untuk 1 kali semua keluarganya, mewakili semua keluarganya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam hadis, yaitu riwayat Mikhnab bin Sulaim berkata, ketika kami berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar beliau berkata, wahai para sahabat, kata Nabi, untuk setiap satu keluarga setiap tahunnya dianjurkan untuk berkurban. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmizi. Hadis ini termasuk hadis hasan gharib. Sebagai seorang musafir, menurut Imam Syafi'i bernilai sunnah, boleh dilakukan. Hukum berkurban atas nama anak-anak yang belum balik, hukumnya tidak disunnahkan. Yang keempat, hukum berkurban menurut mazhab Imam Hambali. Mazhab Hambali rahimahullah ta'ala anhu juga bisa dikenal sebagai Hambaliyah. Didirikan oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, memiliki corak pemikiran tradisional. Hukum yang dibuatnya berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para ulama. Apabila di dalam kondisi terpaksa, beliau menggunakan hadis mursal dan qiyas. Imam Hambali berpendapat jika seseorang bisa mengusahakan diri untuk membeli hewan kurban walaupun dengan cara berhutang, maka dia dianjurkan untuk berkurban. Hukum berkurban bagi seseorang yang mampu melakukannya, namun menjadi sunnah apabila muslim tidak mampu menunaikannya. Jika seorang muslim menjadi musafir, disunnahkan baginya untuk berkurban, sedang bagi anak-anak yang belum balik tidak disunnahkan. Walaupun ada persamaan
serta perbedaan dalam hukum berkurban menurut 4 madhab, semua ulama bersepakat apabila seorang muslim pernah bernazar kurban, maka menjadi wajib hukumnya, menjadi akan berdosa bila nazar tidak dipenuhi. Bagi seorang muslim yang mampu secara harta, seharusnya tidak meninggalkan kewajiban untuk berkurban, karena kurban dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat menjadi pengalaman spiritual, mengingat kembali sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam mengorbankan anaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bil muradi.